Pasal 57. 1. Permohonan untuk memperoleh izin sebagai wakil pialang berjangka, diajukan kepada Kepala Bapepti disertai dokumen sebagai berikut. A. Ijazah pendidikan formal. B. Tanda lulus ujian profesi yang diselenggarakan oleh Kepala Bapepti, dan C. Rekomendasi dari pialang berjangka yang bersangkutan. 2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan oleh Kepala Bapepti. Pasal 58. 1. Kepala Bapepti wajib memberikan atau menolak permohonan yang diajukan setiap pihak untuk memperoleh izin usaha sebagai wakil pialang berjangka paling lambat 32 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. 2. Izin wakil pialang berjangka berlaku selama wakil pialang berjangka tersebut masih aktif melakukan kegiatannya. Pasal 59. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan wakil pialang berjangka diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. Bagian kedua. Penasihat berjangka dan wakil penasihat berjangka. Paragraf 1. Penasihat berjangka. Pasal 60. 1. Pelaksanaan kegiatan sebagai penasihat berjangka hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai penasihat berjangka dari Kepala Bapepti. 2. Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dapat diberikan kepada pihak-pihak berikut. A. Bank, pegawai bank, reporter berita, surat kabar, pengacara, akuntan, guru, pialang berjangka, pengelola sentra dana berjangka, atau bursa berjangka yang secara tidak tetap melakukan kegiatan atau profesi tersebut. B. Pihak yang memberikan nasihat kepada kelompok investasi kolektif dalam satu kelompok usaha yang dikendalikannya, selain sentra dana berjangka, atau C. Pihak lainnya yang dikecualikan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka. 3. Penasihat berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat 1, melakukan kegiatan memberikan nasihat secara langsung, melalui penerbitan publikasi khusus, atau laporan melalui media elektronik. 4. Nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat 3, memuat analisis mengenai harga atau kegiatan perdagangan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya. 5. Pihak yang telah memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka dapat melaksanakan kegiatan sebagai penasihat berjangka. Pasal 61. 1. Penasihat berjangka berhak mendapatkan pembayaran atas nasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 4 dari nasabah. 2. Dalam hal nasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat 4 diberikan oleh penasihat berjangka yang memiliki izin usaha sebagai pialang berjangka, penasihat berjangka tersebut tidak berhak mendapat pembayaran. Pasal 62. 1. Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai penasihat berjangka diajukan kepada Kepala Bapepti disertai dengan dokumen sebagai berikut. A. Bukti legalitas usaha, akta pendirian badan usaha, atau akta pendirian perseroan terbatas. B. Nomor pokok wajib pajak NPWP. C. Memenuhi persyaratan keuangan yang ditetapkan. Dan D. Daftar nama tenaga ahli yang memiliki izin sebagai wakil penasihat berjangka dari Kepala Bapepti. 2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. 3. Izin usaha penasihat berjangka diberikan setelah memenuhi semua persyaratan dan pemeriksaan sarana fisik yang dilakukan oleh Kepala Bapepti. Pasal 63. Penasihat berjangka wajib memiliki paling sedikit 3 orang wakil penasihat berjangka. Pasal 64. 1. Penasihat berjangka dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang A. Tidak cakap melakukan perbuatan hukum. B. Pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. C. Pernah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan. D. Pernah dipidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. E. Tidak memiliki akhlak dan moral yang baik, atau F. Tidak memiliki pengetahuan di bidang perdagangan berjangka. 2. Penasihat berjangka wajib melaporkan pihak yang mengendalikan perusahaannya baik langsung maupun tidak langsung termasuk perubahannya kepada Kepala Bapepti. Pasal 65. 1. Penasihat berjangka dapat membuka kantor cabang. 2. Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memenuhi persyaratan. A. Memiliki rencana usaha yang dituangkan dalam rencana kegiatan perusahaan. B. Memiliki wakil penasihat berjangka. Dan C. Memiliki sarana dan prasarana yang cukup. 2. Pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaporkan kepada Kepala Bapepti dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan peraturan Kepala Bapepti. Pasal 66. 1. Kepala Bapepti wajib memberikan atau menolak permohonan yang diajukan setiap pihak untuk memperoleh izin usaha sebagai penasihat berjangka paling lambat 32 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. 2. Izin usaha penasihat berjangka berlaku selama penasihat berjangka tersebut masih aktif melakukan kegiatannya. Pasal 67. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penasihat berjangka diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. Paragraf 2. Wakil penasihat berjangka. Pasal 68. Pelaksanaan kegiatan sebagai wakil penasihat berjangka hanya dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala Bapepti. Pasal 69. Izin sebagai wakil penasihat berjangka hanya diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang analisis perdagangan berjangka. Pasal 70. 1. Permohonan untuk memperoleh izin sebagai wakil penasihat berjangka diajukan kepada Kepala Bapepti disertai dokumen sebagai berikut. A. Ijazah pendidikan formal, dan B. Tanda lulus ujian profesi yang diselenggarakan oleh
Bapepti. 2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan peraturan Kepala Bapepti. Pasal 71. 1. Kepala Bapepti wajib memberikan atau menolak permohonan yang diajukan setiap pihak untuk memperoleh izin usaha sebagai penasihat berjangka paling lambat 32 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. 2. Izin usaha penasihat berjangka berlaku selama penasihat berjangka tersebut masih aktif melakukan kegiatannya. Pasal 72. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan wakil penasihat berjangka diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. Bagian ketiga pedagang berjangka. Pasal 73. 1. Kegiatan usaha sebagai pedagang berjangka hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa berjangka, baik orang perseorangan maupun badan usaha, yang berdomisili di dalam atau di luar negeri, yang telah memperoleh sertifikat pendaftaran sebagai pedagang berjangka dari Kepala Bapepti. 2. Sertifikat pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diberikan oleh Kepala Bapepti kepada pihak yang memiliki integritas keuangan, reputasi bisnis yang baik, dan kecakapan profesi. Pasal 74. 1. Pedagang berjangka wajib memenuhi persyaratan. Permodalan. 2. Ketentuan mengenai permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. Pasal 75. 1. Permohonan untuk memperoleh sertifikat pendaftaran sebagai pedagang berjangka diajukan kepada Kepala Bapepti disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan. 2. Dalam hal permohonan diajukan oleh orang perseorangan maka permohonan diajukan kepada Kepala Bapepti disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit sebagai berikut. A. Tanda keanggotaan bursa berjangka. B. Nomor pokok wajib pajak NPWP. Dan C. Sertifikat keahlian. 3. Dalam hal permohonan diajukan oleh badan usaha, maka permohonan diajukan kepada Kepala Bapepti disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit sebagai berikut. A. Tanda keanggotaan bursa berjangka. B. Nomor pokok wajib pajak NPWP. Dan C. Nama tenaga ahli yang dibuktikan telah memiliki sertifikat pelatihan di bidang perdagangan berjangka. 3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan peraturan Kepala Bapepti. Pasal 76. 1. Pedagang berjangka yang berbentuk badan usaha dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang A. Tidak cakap melakukan perbuatan hukum. B. Pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 tahun terakhir. C. Pernah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan. D. Pernah dipidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. E. Tidak memiliki akhlak dan moral yang baik. Atau F. Tidak memiliki pengetahuan di bidang perdagangan berjangka. 2. Pedagang berjangka wajib melaporkan pihak yang mengendalikan perusahaannya baik langsung maupun tidak langsung kepada Kepala Bapepti. Pasal 77. 1. Kepala Bapepti wajib memberikan atau menolak permohonan yang diajukan setiap pihak untuk memperoleh izin usaha sebagai penasihat berjangka paling lambat 32 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. 2. Izin. 2. Izin usaha penasihat berjangka berlaku selama penasihat berjangka tersebut masih aktif melakukan kegiatannya. Pasal 78. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sertifikat pendaftaran bagi pedagang berjangka diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. Bagian keempat. Penyelenggara sistem perdagangan alternatif. Pasal 79. Pelaksanaan kegiatan sebagai penyelenggara sistem perdagangan alternatif hanya dapat dilakukan oleh pedagang berjangka yang telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bapepti. Pasal 80. 1. Penyelenggara sistem perdagangan alternatif wajib memenuhi persyaratan permodalan. 2. Ketentuan mengenai permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. Pasal 81. 1. Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai penyelenggara sistem perdagangan alternatif diajukan kepada Kepala Bapepti disertai dengan dokumen paling sedikit sebagai berikut. A. Nomor pokok wajib pajak NPWP. B. Sertifikat pendaftaran pedagang berjangka. C. Tanda keanggotaan pada bursa berjangka. D. Tanda keanggotaan pada lembaga clearing berjangka. E. Laporan keuangan atas saldo modal yang telah diaudit oleh akuntan publik. F. Pernyataan. Pernyataan tertulis kesiapan sarana dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan. Dan G. Perjanjian kerjasama dengan pialang berjangka anggota clearing berjangka peserta sistem perdagangan alternatif. 2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan peraturan Kepala Bapepti. Pasal 82. 1. Kepala Bapepti wajib memberikan atau menolak permohonan yang diajukan setiap pihak untuk memperoleh persetujuan bagi penyelenggara sistem perdagangan alternatif paling lambat 32 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. 2. Persetujuan penyelenggara sistem perdagangan alternatif berlaku selama penyelenggara sistem perdagangan alternatif tersebut masih aktif melakukan kegiatannya. Pasal 83. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian persetujuan bagi penyelenggara sistem perdagangan alternatif diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. Bagian kelima. Peserta sistem perdagangan alternatif. Pasal 84 pelaksanaan kegiatan sebagai peserta sistem perdagangan alternatif hanya dapat diberikan kepada pialang berjangka yang merupakan anggota clearing berjangka dan telah memperoleh persetujuan dari Kepala Bapepti. Pasal 85. 1. Peserta sistem perdagangan alternatif wajib memenuhi
Persyaratan permodalan. 2. Ketentuan mengenai permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. Pasal 86. 1. Permohonan untuk memperoleh persetujuan sebagai peserta sistem perdagangan alternatif diajukan kepada Kepala Bapepti disertai dengan dokumen paling sedikit sebagai berikut. A. Nomor pokok wajib pajak NPWP. B. Izin usaha pialang berjangka. C. Tanda keanggotaan pada bursa berjangka. D. Tanda keanggotaan pada lembaga clearing berjangka. E. Laporan keuangan atas saldo modal yang telah diaudit oleh akuntan publik. F. Pernyataan tertulis kesiapan sarana dan sistem yang mendukung perdagangan secara teratur, wajar, efisien, efektif dan transparan. Dan G. Perjanjian kerjasama dengan pedagang berjangka anggota clearing berjangka penyelenggara sistem perdagangan alternatif. 2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan peraturan Kepala Bapepti. Pasal 87. 1. Kepala Bapepti wajib memberikan atau menolak permohonan yang diajukan setiap pihak untuk memperoleh persetujuan bagi peserta sistem perdagangan alternatif paling lambat 32 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. 2. Persetujuan peserta sistem perdagangan alternatif berlaku selama peserta sistem perdagangan alternatif tersebut masih aktif melakukan kegiatannya. Pasal 88. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian persetujuan bagi peserta sistem perdagangan alternatif diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. Bab 5. Sentra dana berjangka, pengelola sentra dana berjangka, dan wakil pengelola sentra dana berjangka. Bagian ke-1. Sentra dana berjangka. Pasal 89. 1. Sentra dana berjangka dibentuk berdasarkan kontrak antara pengelola sentra dana berjangka dan bank penitipan sentra dana berjangka. 2. Kontrak pembentukan sentra dana berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memperoleh persetujuan dari Kepala Bapepti. 3. Kontrak pembentukan sentra dana berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengikat semua peserta sentra dana berjangka. Pasal 90. Kontrak pembentukan sentra dana berjangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 memuat hal-hal sebagai berikut. A. Nama dan alamat pengelola sentra dana berjangka. B. Nama dan alamat bank penitipan sentra dana berjangka. C. Hak dan kewajiban pengelola sentra dana berjangka termasuk kewajiban untuk menyertakan sejumlah dananya pada sentra dana berjangka. D. Hak dan kewajiban bank penitipan sentra dana berjangka. E. Hak dan kewajiban dari peserta sentra dana berjangka. F. Rencana usaha termasuk tujuan dan arah kebijakan investasi. G. Jumlah imbalan yang dipungut. H. Biaya-biaya yang dibebankan. I. Pernyataan itikat baik dan tanggung jawab pengelola sentra dana berjangka dan bank penitipan sentra dana berjangka bahwa pelaksanaan tugasnya semata-mata untuk kepentingan peserta sentra dana berjangka. J. Keadaan yang memperbolehkan pengelola sentra dana berjangka menunda atau menolak pembelian kembali sertifikat penyertaan. K. Penyelesaian perselisihan yang timbul antara pihak yang terkait dalam kegiatan sentra dana berjangka. Dan L. Keadaan yang mengharuskan pengelola sentra dana berjangka menghentikan kegiatan sentra dana berjangka. Pasal 91. 1. Permohonan persetujuan atas kontrak pembentukan sentra dana berjangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 89 ayat 2 diajukan oleh pengelola sentra dana berjangka kepada Kepala Bapepti disertai dengan dokumen dan atau keterangan sebagai berikut. A. Izin usaha pengelola sentra dana berjangka. B. Persetujuan bank penitipan sentra dana berjangka yang diterbitkan oleh Kepala Bapepti. C. Rencana usaha dan proyeksi keuangan 3 tahun. D. Izin wakil pengelola sentra dana berjangka. Dan E. Prospektus yang digunakan dalam penawaran investasi sentra dana berjangka. 2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan peraturan Kepala Bapepti. Pasal 92. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan pemberian persetujuan kontrak pembentukan sentra dana berjangka diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. Bagian kedua. Pengelola sentra dana berjangka. Pasal 93. Pelaksanaan kegiatan sebagai pengelola sentra dana berjangka hanya dapat dilakukan oleh perseroan terbatas yang telah memperoleh izin usaha dari Kepala Bapepti. Pasal 94. 1. Pengelola sentra dana berjangka wajib memenuhi persyaratan permodalan. 2. Ketentuan mengenai permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. Pasal 95. 1. Permohonan untuk memperoleh izin usaha sebagai pengelola sentra dana berjangka diajukan kepada Kepala Bapepti disertai dengan dokumen sebagai berikut. A. Salinan akta pendirian perseroan terbatas yang telah disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. B. Daftar nama pemegang saham. C. Daftar nama pengendali perusahaan. D. Nomor pokok wajib pajak NPWP perseroan terbatas. E. Daftar nama calon anggota komisaris dan direksi. Dan F. Nama-nama calon tenaga ahli yang akan bertindak sebagai wakil pengelola sentra dana berjangka setelah mendapat izin dari Kepala Bapepti. 2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan peraturan Kepala Bapepti. Pasal 96. Pengelola sentra dana berjangka wajib memiliki paling sedikit 5 orang wakil pengelola sentra dana berjangka yang salah seorang diantaranya berkedudukan sebagai direktur. Pasal 97. 1. Pengelola sentra dana berjangka dilarang untuk dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung oleh orang perseorangan yang A. Tidak cakap melakukan perbuatan hukum. B. Pernah dinyatakan pailit atau menjadi direktur atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.
C. Pernah dipidana karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang ekonomi atau keuangan. D. Pernah dipidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. E. Terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan berjangka. F. Tidak memiliki akhlak dan moral yang baik. Atau G. Tidak memiliki pengetahuan di bidang perdagangan berjangka. 2. Pengelola sentra dana berjangka wajib melaporkan pihak yang mengendalikan perusahaannya baik langsung maupun tidak langsung termasuk perubahannya kepada Kepala Bapepti. Pasal 98. 1. Pengelola sentra dana berjangka dapat menginvestasikan dana yang dihimpun secara kolektif dari masyarakat dalam kontrak berjangka dan atau komoditi yang menjadi subjek kontrak berjangka dan atau instrumen lainnya yang diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai investasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. Pasal 99. 1. Kepala Bapepti wajib memberikan atau menolak permohonan yang diajukan setiap pihak untuk memperoleh izin usaha sebagai pengelola sentra dana berjangka paling lambat 32 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. 2. Izin usaha pengelola sentra dana berjangka berlaku selama pengelola sentra dana berjangka tersebut masih aktif melakukan kegiatannya. Pasal 100. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin usaha sebagai pengelola sentra dana berjangka diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. Bagian kedua. Wakil pengelola sentra dana berjangka. Pasal 101. Izin sebagai wakil pengelola sentra dana berjangka hanya diberikan kepada orang perseorangan yang memiliki keahlian di bidang pengelolaan sentra dana berjangka. Pasal 102. 1. Permohonan untuk memperoleh izin sebagai wakil pengelola sentra dana berjangka diajukan kepada Kepala Bapepti disertai dokumen sebagai berikut. A. Ijazah pendidikan formal. B. Tanda lulus ujian profesi sebagai wakil pengelola sentra dana berjangka yang diselenggarakan oleh Bapepti dan C. Rekomendasi dari pengelola sentra dana berjangka yang bersangkutan. 2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diajukan dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan peraturan Kepala Bapepti. Pasal 103. 1. Kepala Bapepti wajib memberikan atau menolak permohonan yang diajukan setiap pihak untuk memperoleh izin sebagai wakil pengelola sentra dana berjangka paling lambat 32 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. 2. Izin wakil pengelola sentra dana berjangka berlaku selama wakil pengelola sentra dana berjangka tersebut masih aktif melakukan kegiatannya. Pasal 104. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan wakil pengelola sentra dana berjangka diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. Bab 6. Dana kompensasi. Bagian ke-1. Penghimpunan dana kompensasi. Pasal 105. 1. Dana kompensasi dihimpun oleh bursa berjangka. 2. Dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berasal dari A. Kontribusi secara tunai dari setiap anggota bursa berjangka yang berkedudukan sebagai pialang berjangka dan B. Sumber sah lain yang disetujui oleh Kepala Bapepti. 3. Jumlah minimum dana kompensasi yang wajib dihimpun dan besar kontribusi pialang berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A ditetapkan oleh bursa berjangka dengan persetujuan Kepala Bapepti. 4. Sumber sah lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B dapat dihimpun dari A. Sebagian biaya jasa pelayanan informasi yang berkaitan dengan perdagangan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya. B. Sebagian biaya jasa yang berkaitan dengan kegiatan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya, atau C. Sebagian dari keuntungan bursa berjangka yang disisihkan untuk dana kompensasi dan atau hasil yang diperoleh dari dana kompensasi tersebut. 5. Besarnya biaya yang dikenakan terhadap kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf A dan huruf B terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Bapepti. 6. Dana kompensasi wajib disetor kepada bursa berjangka pada saat pengajuan permohonan menjadi anggota bursa berjangka yang berkedudukan sebagai pialang berjangka. Bagian kedua. Penyimpanan dana kompensasi. Pasal 106. 1. Dana kompensasi wajib disimpan dalam rekening yang dibuat khusus untuk menyimpan dana kompensasi pada bank yang disetujui oleh Kepala Bapepti. 2. Pembukuan dana kompensasi terpisah dengan pembukuan bursa berjangka. 3. Laporan keuangan dana kompensasi wajib diperiksa dan diaudit oleh akuntan publik. 4. Bursa berjangka wajib menyampaikan laporan keuangan dana kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 kepada Kepala Bapepti paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun buku. Bagian ketiga. Penggunaan dana kompensasi. Pasal 107. 1. Dana kompensasi digunakan untuk pembayaran ganti rugi kepada nasabah akibat cedera janji pialang berjangka. 2. Ganti. 2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan sebesar nilai kerugian. Pasal 108. 1. Nasabah dapat melakukan tuntutan ganti rugi pada bursa berjangka atas cedera janji pialang berjangka. 2. Tuntutan ganti rugi pada bursa berjangka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dipenuhi jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. A. Nasabah yang bersangkutan telah melakukan upaya penagihan secara maksimal kepada pialang berjangka yang melakukan cedera janji tersebut. B. Memberikan bukti yang kuat bahwa kerugian yang dialaminya disebabkan oleh perbuatan cedera janji pialang berjangka yang menerima amanat dari nasabah yang bersangkutan dan C. Jumlah uang yang dituntut adalah jumlah ganti rugi yang sebenarnya terjadi. Pasal 109. 1. Bursa berjangka wajib mempertahankan jumlah minimum dana kompensasi yang harus tersedia. 2. Besarnya dana kompensasi yang harus tersedia untuk membayar tuntutan ganti rugi ditetapkan oleh bursa berjangka atas persetujuan Kepala Bapepti. Pasal 110.
1. Bursa berjangka wajib membentuk suatu unit khusus untuk menghimpun dan menggunakan dana kompensasi. 2. Unit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bertanggung jawab kepada bursa berjangka. Pasal 111. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan dana kompensasi diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. Bab 7. Bank penyimpanan dana. Pasal 112. 1. Setiap dana nasabah, dana kompensasi, dana jaminan, dan dana sentra dana berjangka wajib disimpan dalam rekening terpisah dari rekening lembaga yang menyimpan dana tersebut pada bank umum yang berstatus bank devisa. 2. Bank sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjalankan kegiatan penyimpanan dana nasabah, dana kompensasi, dana jaminan, dan atau dana sentra dana berjangka setelah mendapat persetujuan dari Kepala Bapepti. Pasal 113. Untuk mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat 2, bank tersebut wajib mengajukan permohonan kepada Kepala Bapepti disertai dokumen sebagai berikut. A. Anggaran dasar. B. Nomor pokok wajib pajak NPWP. C. Izin usaha sebagai bank umum yang berstatus sebagai bank devisa. D. Laporan keuangan 33 tahun terakhir setelah diaudit oleh akuntan publik. E. Buku pedoman operasional tentang kegiatan penyimpanan dana dalam rekening terpisah yang akan dilakukan oleh bank tersebut. Dan F. Rekomendasi dari Bank Indonesia. Pasal 114. 1. Kepala Bapepti wajib memberikan atau menolak permohonan yang diajukan setiap pihak untuk memperoleh persetujuan bagi bank yang dapat menjalankan kegiatan penyimpanan dana nasabah, dana kompensasi, dana jaminan, dan atau sentra dana berjangka paling lambat 32 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. 2. Persetujuan. 2. Persetujuan bank yang dapat menjalankan kegiatan penyimpanan dana nasabah, dana kompensasi, dana jaminan, dan atau sentra dana berjangka berlaku selama bank tersebut masih aktif melakukan kegiatan penyimpanan dana nasabah, dana kompensasi, dana jaminan, dan atau sentra dana berjangka. Pasal 115. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian persetujuan bagi bank yang dapat menjalankan kegiatan penyimpanan dana nasabah, dana kompensasi, dana jaminan, dan atau sentra dana berjangka dan tata cara penyimpanan dana pada rekening terpisah diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. Bab 8. Penyaluran amanat nasabah ke bursa berjangka luar negeri. Pasal 116. 1. Penyaluran amanat nasabah ke bursa berjangka luar negeri hanya dapat dilakukan oleh pialang berjangka. 2. Pialang berjangka yang dapat melakukan penyaluran amanat nasabah ke bursa berjangka luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mendapat persetujuan dari Kepala Bapepti. 3. Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pialang berjangka harus A. Menyetorkan dana jaminan sebagaimana ditetapkan oleh Kepala Bapepti. B. Mempunyai wakil pialang berjangka yang menguasai atau mengerti peraturan dan tata tertib bursa berjangka serta kontrak berjangka dan atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka tersebut yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan. C. Melampirkan izin usaha sebagai pialang berjangka dari Bapepti. D. Melampirkan surat kesepakatan antara pemohon dengan pialang berjangka anggota clearing berjangka luar negeri yang bersangkutan. Dan E. Melampirkan daftar kontrak berjangka dan atau kontrak derivatif lainnya yang akan diperdagangkan sesuai dengan daftar yang ditetapkan oleh Kepala Bapepti. Pasal 117. 1. Dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat 3 huruf A digunakan untuk membayar kewajiban pialang berjangka kepada nasabah yang tidak bisa atau lalai diselesaikan. 2. Dana jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 116 ayat 3 huruf A dikembalikan kepada pialang berjangka apabila yang bersangkutan menghentikan kegiatan penyaluran amanat nasabah ke bursa berjangka luar negeri. Pasal 118. 1. Kepala Bapepti menetapkan daftar A. Bursa berjangka luar negeri dan B. Kontrak berjangka dan atau kontrak derivatif lainnya yang dapat disalurkan ke bursa berjangka luar negeri. 2. Dalam menetapkan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bapepti melakukan penelitian terhadap bursa berjangka luar negeri serta kontrak berjangka dan atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka luar negeri tersebut. 3. Dalam menetapkan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Bapepti mempertimbangkan A. Peraturan dan tata tertib bursa berjangka luar negeri yang bersangkutan memberi perlindungan yang sama kepada nasabah dalam negerinya dan nasabah dari luar negeri. B. Persyaratan dan likuiditas kontrak berjangka dan atau kontrak derivatif lainnya yang diperdagangkan di bursa berjangka luar negeri tersebut dan C. Kontrak berjangka dan atau kontrak derivatif lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf B mempunyai manfaat bagi perekonomian Indonesia. Pasal 119. Kepala Bapepti wajib memberikan atau menolak permohonan yang diajukan setiap pihak untuk memperoleh persetujuan bagi pialang berjangka yang dapat melakukan penyaluran amanat nasabah ke bursa berjangka luar negeri paling lambat 32 hari kerja terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap. Pasal 120. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian persetujuan bagi pialang berjangka yang dapat melakukan penyaluran amanat nasabah ke bursa berjangka luar negeri, persyaratan dan tata cara penyaluran amanat nasabah dan dana jaminan, serta penetapan daftar bursa berjangka beserta kontrak berjangka dan atau kontrak derivatif lainnya yang dapat disalurkan ke bursa berjangka luar negeri diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. Bab 9. Pembukuan dan pelaporan. Pasal 121.
Pemegang izin usaha bursa berjangka, lembaga clearing berjangka, pialang berjangka, penasihat berjangka, dan pengelola sentra dana berjangka, izin wakil pialang berjangka, wakil penasihat berjangka, dan wakil pengelola sentra dana berjangka, sertifikat pendaftaran pedagang berjangka, dan persetujuan pialang berjangka untuk menyalurkan amanat nasabah ke bursa berjangka luar negeri, penyelenggara sistem perdagangan alternatif, peserta sistem perdagangan alternatif serta persetujuan bank, wajib melaporkan tentang keadaan dan perkembangan usahanya setiap tahun takwim kepada Kepala Bapepti dengan menggunakan formulir yang bentuk dan isinya ditetapkan dengan peraturan Kepala Bapepti. Pasal 122. 1. Bursa berjangka, lembaga clearing berjangka, pialang berjangka, penasihat berjangka, dan pengelola sentra dana berjangka wajib membuat, menyimpan, dan memelihara catatan mengenai a. Organisasi, personil, dan dokumen tertulis menyangkut kebijaksanaan, prosedur, dan sistem kerja. B. Keadaan keuangan, kekayaan, kewajiban keuangan, dan perhitungan rugi, laba. C. Data keanggotaan, nasabah, klien, atau peserta sentra dana berjangka, dan D. Pelaksanaan kegiatan usahanya setiap hari secara lengkap dan sistematis. 2. Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berupa data transaksi harian di bursa berjangka dan penyelesaian transaksi oleh lembaga clearing berjangka serta neraca dan laporan rugi laba tahunan wajib dipublikasikan dalam jangka waktu tertentu. 3. Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilaporkan kepada Kepala Bapepti. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk catatan, publikasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. Pasal 123. 1. Bursa berjangka wajib membuat, menyimpan, dan memelihara catatan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya dan opsi di bursa berjangka. 2. Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat informasi a. Tanggal dan jam transaksi. B. Jumlah transaksi. C. Jenis kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya atau opsi. D. Harga atau premi. E. Bulan. E. Bulan penyerahan waktu jatuh tempo. F. Transaksi opsi jual atau beli. G. Harga patokan, dan H. Nama pelaku transaksi. 3. Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilaporkan kepada Kepala Bapepti sebelum jam perdagangan dimulai pada hari berikutnya. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. Pasal 124. 1. Bursa berjangka wajib mempublikasikan pada setiap hari informasi mengenai a. Volume perdagangan, jumlah transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya yang diselesaikan secara tunai, jumlah kontrak berjangka yang terbuka, jumlah kontrak berjangka terbuka yang telah diputuskan ditutup dengan penyerahan barang, dan jumlah opsi yang telah dilaksanakan, dan b. Harga pada periode pembukuan dan penutupan, harga jual atau penawaran yang terendah, harga beli atau permintaan yang tertinggi, harga transaksi tertinggi dan terendah, serta harga penyelesaian. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. Pasal 125. 1. Lembaga clearing berjangka wajib membuat, memelihara, dan menyimpan catatan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya di bursa berjangka dan atau di sistem perdagangan alternatif. 2. Catatan. 2. Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat informasi a. Tanggal transaksi. B. Waktu transaksi. C. Jumlah transaksi. D. Harga atau premi. E. Bulan penyerahan atau tanggal jatuh tempo, dan F. Transaksi opsi. 3. Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib dilaporkan kepada Kepala Bapepti sebelum jam perdagangan dimulai pada hari berikutnya. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan Kepala Bapepti. Pasal 126. Lembaga clearing berjangka wajib membuat, menyimpan, dan memelihara catatan mengenai a. Tanggal penerimaan dan pengembalian margin yang berupa uang atau surat berharga. B. Identitas lembaga tempat margin disimpan secara terpisah, dan C. Pencarian margin yang berupa surat berharga sebagaimana dimaksud dalam huruf A disertai dengan penjelasan mengenai fakta-fakta dan keadaan yang menyebabkan pencairan tersebut dilakukan serta kewenangan untuk melakukan pencairan tersebut. Pasal 127. 1. Pialang berjangka dan pedagang berjangka wajib membuat, menyimpan, dan memelihara a. Semua catatan keuangan dan pembukuan keuangan yang dibuat secara benar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta tersedia setiap saat untuk diperiksa, dan b. Catatan. B. Catatan transaksi, termasuk semua kartu, memo, atau rekaman yang berkaitan dengan kegiatan transaksi kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan atau kontrak derivatif lainnya, opsi dan komoditi di pasar fisik. 2. Catatan, pembukuan keuangan, dan catatan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib tersedia setiap saat untuk diperiksa. 3. Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi a. Semua pesanan yang telah ditransaksikan, yang belum ditransaksikan, atau yang dibatalkan. B. Kartu transaksi. C. Kartu tanda tangan. D. Buku catatan transaksi. E. Jurnal. F. Buku kas. G. Cek yang dibatalkan. H. Salinan konfirmasi. I. Salinan pernyataan jual dan